Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Arif Kusuma. Saya adalah akademisi dari salah satu universitas di Magelang. Saya di sini akan berbagi mengenai apakah menjadi seorang farmasi harus jago kimia. Nah, mungkin teman-teman yang sudah menjadi bagian dari keluarga farmasi atau mungkin yang masih menginginkan atau bercita-cita menjadi seorang farmasi belum tahu apa yang perlu dipersiapkan sebelum masuk kuliah. Mungkin di sini saya akan sedikit bercerita atau sharing atau berbagi informasi bagaimana saat kita nanti kuliah di farmasi terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan perkuliahan, terutama mengenai mata kuliah yang berbasis atau memiliki background kimia. Nah, pertanyaannya yang pertama yaitu seberapa penting kita memahami ilmu kimia di dalam ruang lingkup farmasi. Nah, mungkin di sini teman-teman semua masih belum punya gambaran Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang sudah menjadi bagian dari kampus di dalam prodi farmasi, tapi ada juga yang masih memiliki cita-cita untuk menjadi seorang sarjana farmasi. Nah, sedikit pengalaman yang saya alami saat saya memberikan edukasi atau mengajar di dalam suatu kampus di mana kondisinya ini banyak mahasiswa yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, di sini kalian pasti akan mendapatkan atmosfer atau kondisi di dalam ruang kelas itu yang berbeda pula. Di mana mungkin saat kalian merasa masuk pertama kali itu bisa merasakan perbedaan yang cukup signifikan antara teman-teman kalian sendiri dan yang saya lihat bahwasannya misalkan kalian yang berasal dari background SMA yang latar belakang sosial atau IPS kemudian dengan seseorang yang dengan background eksak atau IPA. Nah, di sini akan sedikit memang ada perbedaan di dalam hal memahami materi-materi kuliah yang diberikan di kuliah. Nah, secara spesifik mungkin ranah pembahasan kita ini lebih ke arah mata kuliah dengan dasar-dasar kimia di dalam program studi farmasi, yakni mata kuliah yang diberikan ada kimia farmasi, kimia medisinal, kimia organik kemudian kimia dasar. Nah, mungkin untuk kimia dasar ini sedikit berbeda untuk program studi S1 dan D3 di mana program studi S1 kimia dasar ini tidak diberikan dalam mata kuliah tersendiri namun di program studi D3 diberikan sebagai mata kuliah dasar yang diberikan di semester 1. Nah, sekarang bagaimana jika kalian ingin masuk di prodi farmasi tapi dengan latar belakang yang bukan dari ilmu eksak atau IPA ada yang mungkin berasal dari SMK tapi bukan SMK yang eksak,
Mungkin ada yang berasal dari SMA, tapi SMA non eksak atau IPS. Nah, kira-kira kalian mampu tidak kuliah di jurusan farmasi? Nah, ini menurut saya ya, karena saya juga membimbing beberapa mahasiswa yang berlatar belakang ada yang dari non eksakta atau IPS, ada juga yang dari lulusan SMK. Nah, di sini saya lihat bahwasanya mahasiswa tersebut ya memang tampak berbeda ya dalam memahami, terutama bagi mahasiswa yang bukan berlatar belakang ilmu eksakta atau IPA. Begitu juga dengan ya untuk pendidikan S1 yang notabene ini sebenarnya memiliki jenjang pendidikan yang berbeda dengan jenjang pendidikan D3. Karena D3 itu arah kurikulum pendidikannya ya ini lebih ke arah kurikulum praktis ya, dengan di bawah naungan Dirjen Vokasi. Sedangkan untuk S1 itu di bawah naungan Dirjen Dikti. Pastinya apa? Kurikulum yang diberikan saat kalian belajar baik di SMA ataupun di SMK itu akan berbeda ya antara S1 dengan D3. Nah, bagaimana untuk mahasiswa yang misalkan dari SMK ya, kita membahas satu topik dulu ya mengenai calon mahasiswa misalkan yang memiliki background bukan dari eksakta ya, kemudian ingin masuk ke jurusan eksakta misalkan farmasi. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Nah, di satu sisi mungkin ada beberapa universitas yang kita lihat bahwasanya mereka akan menerima ya. Di salah satu sisi mereka juga membutuhkan seorang mahasiswa, tapi dia sebenarnya juga membutuhkan mahasiswa yang sesuai dengan background. Nah, untuk pendidikan atau kuliah kimia ini ya, yang saya lihat jika seseorang tidak memiliki background ini ya memang agak kesulitan, sedikit kesulitan dalam mengikuti atau memahami apa yang disampaikan di perkuliahan. Ya, akan tetapi tidak semua mahasiswa demikian, ya, karena pola pembelajaran di mahasiswa di perkuliahan, di bangku perkuliahan itu tidak sama dengan saat kita belajar di SMA. Nah, sedangkan kita dituntut lebih proaktif ya, untuk menambah kompetensi atau menambah apa yang belum kita bisa. Nah, sehingga kembali lagi pada masing-masing mahasiswa. Tidak ada seorang yang dikatakan bodoh selama mahasiswa tersebut mau dan bekerja keras ya untuk menutupi segala kekurangan-kekurangannya. Dan di situ saya lihat bahwasanya ada beberapa contoh mahasiswa yang saya bimbing ya, yang dari jurusan non eksak, dari SMA IPS, namun dapat mengikuti perkuliahan dari semester 1 dan sekarang sudah masuk ke semester 3. Nah, di sini salah satu contoh saja bahwasanya seorang siswa dengan background yang bukan dari kimia atau background bukan dari eksakta itu mampu
mengikuti perkuliahan di bangku universitas. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, yakni apakah penting ya kita menguasai kimia atau jago kimia untuk ya memperlancar studi kita di bangku kuliah atau di jurusan farmasi. Saya pikir hal tersebut sangat penting ya. Karena apa? Kalian tahu di farmasi ini memiliki banyak rumpun keilmuan. Salah satunya yakni kimia, yang di dalam rumpun keilmuan farmasi disebut kimia farmasi. Nah, kemudian ada biologi farmasi, kemudian ada teknologi farmasi, dan ada juga yang jurusan atau rumpun keilmuan manajemen farmasi. Nah, kenapa kimia penting kita pahami? Bahwasannya apabila kita menguasai ilmu dasar kimia, ini banyak manfaat yang dapat kita peroleh dalam mempelajari ilmu farmasi. Sebagai contoh, misalkan di kimia farmasi sendiri kita perlu memahami apa yang dinamakan ikatan kimia. Ya, ikatan kimia yang nanti akan kalian gunakan dalam menjelaskan interaksi antara obat dengan reseptor, ya, obat dengan target yang akan diobati. Nah, pastinya kalian harus mengetahui apa itu ikatan kimia, yang saya pikir ilmu tersebut sudah diberikan di SMA. Nah, untuk itu, untuk mahasiswa yang belum mendapatkan materi dasar mengenai ikatan kimia, sudah sepantasnya kalian harus mengejar ketertinggalan tersebut dengan mempelajari ya topik atau yang materi yang memang menjadi dasar, ya, menjadi dasar tentang ikatan kimia sendiri. Nah, kemudian kimia juga digunakan dalam penerapan di dalam rumpun keilmuan biologi farmasi. Ya, di rumpun keilmuan biologi farmasi kita sering menemui ya di mana terdapat ya efek farmakologis dari obat yang mempengaruhi suatu terapi. Nah, efek farmakologi sendiri ini berlangsung dalam biokimiawi tubuh kita. Ya, reaksi-reaksi yang terjadi ini terjadi reaksi biokimiawi di dalam tubuh kita. Nah, untuk menjelaskan reaksi tersebut, pastinya kita juga harus mengenal apa itu reaksi-reaksi kimia. Berikut juga ya bagaimana reaksi tersebut dapat terjadi. Nah, itu apabila di dalam lingkup biologi farmasi. Kemudian bagaimana jika terjadi di dalam lingkup keilmuan teknologi farmasi. Di dalam keilmuan teknologi farmasi kita perlu ya melandasi ya ilmu-ilmu teknologi farmasi dengan ilmu kimia, karena dalam pembuatan suatu formulasi kita tidak lepas ya dengan formulasi suatu obat, kita tidak lepas dengan penggunaan bahan-bahan kimia. Nah, di dalam bahan-bahan kimia tersebut memiliki sifat karakteristik yang spesifik, sehingga kita harus mengetahui bagaimana karakter sifat kimia fisika suatu molekul atau suatu senyawa yang digunakan dalam pembuatan formulasi obat. Nah,
Itu sebagai contoh ya di dalam merumpun keilmuan di farmasi yang dapat mengintegrasikan ya bahwasanya ilmu kimia ini sangat penting ya guna mendukung pemahaman kalian terhadap bidang-bidang ilmu kimia yang ada di dalam rumpun keilmuan farmasi. Nah, dari sini ini sebagai sudut pandang yang saya berikan. Jika ada manfaatnya, silahkan kalian like dan share kepada teman-teman kalian. Dan apabila ada yang kurang, kalian bisa tambahkan dengan memberikan notifikasi dalam kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe jika kalian merasa mendapatkan pencerahan atau mendapatkan sedikit ilmu dari yang saya berikan. Dan pastinya sampai ketemu di dalam diskusi atau topik-topik ringan yang akan saya sampaikan ya di dalam seputar dunia farmasi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.